Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daniel Saputra. Di sini, oh ya, nomor absen saya 10. Saya berasal dari kelas 10-3. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pola-pola aliran yang ada di sungai. Oke, sebelum itu kita perlu tahu dulu apa itu arti sungai. Sungai itu adalah aliran air permukaan yang berbentuk memanjang dan juga mengalir secara terus-menerus dari hulu ke daerah hilir. Air sungai bergerak dari daerah yang punya elevasi lebih tinggi ke daerah yang lebih rendah karena gaya gravitasi. Nah, jadi kita karena sudah tahu tentang arti dari sungai, jadi langsung aja bahas ke materi intinya saja ya. Oke, jadi pola aliran sungai dibagi menjadi 8 dan saya akan mulai membahas dari yang pertama. Oke, yang pertama ada pola dendritik. Pola aliran sungai dendritik punya kelihatan kayak cabang-cabang yang menyerupai pola garis-garis seperti daun ya, yang dalamnya daun. Struktur aliran sungai dendritik ditentukan oleh sifat dan juga komposisi batuan yang ada di suatu daerah. Pola ini terbentuk ketika jenis batuan di suatu daerah itu relatif homogen atau seragam dia. Oke, lanjut. Untuk pola yang kedua yaitu ada pola rektangular. Pola aliran sungai rektangular sering juga ditemukan di daerah batuan beku yang tahan terhadap erosi. Aliran sungai rektangular dipengaruhi oleh sebuah patahan yang membentuk sudut-sudut saling tegak lurus. Dalam pola ini, alur sungai mengikuti struktur patahan dan juga mengalir lurus serta tegak lurus terhadap sungai utama dan juga anak-anak sungainya. Pola aliran sungai rektangular juga dipengaruhi oleh struktur geologi seperti sesar atau patahan serta rekahan. Nah, aliran sungai mengikuti pola geologi tersebut. Oke, lanjut untuk pola aliran sungai yang ketiga itu ada pola Pinate. Pola aliran sungai Pinate punya anak sungai atau cabang-cabang sungai yang ukurannya kecil dan juga berjajar ya, serta mengalir secara paralel atau hampir paralel dengan indukan sungainya. Pola ini memberikan tampilan seperti sisir dengan sungai-sungai kecil yang mengalir ke sungai utama membentuk sebuah sudut lancip atau mendekati sudut 180 derajat. Pola aliran sungai Pinate biasanya ditemukan di daerah dengan topografi yang punya lereng curam ya, seperti pegunungan atau daerah dengan kontur yang berkelok-kelok. Jadi kalau digambar dia seperti gini. Nah, akan melancip ke bawahnya. Jadi pola yang keempat itu ada pola trellis. Pola aliran sungai trellis adalah pola yang menyerupai pagar dan dia dipengaruhi oleh struktur geologi kayak lipatan sinklinal dan atinklinal. Dalam pola ini sungai-sungai mengalir secara paralel dan juga mengikuti kemiringan lereng serta tegak lurus terhadap sungai utama. Pola aliran sungai trellis umumnya punya saluran utama yang sejajar dengan sumbu lipatan. Oke, selanjutnya ini ada pola anular. Pola aliran sungai anular itu merupakan bentuk variasi dari pola aliran sungai radial. Pola anular dapat ditemukan di daerah dome atau kaldera stadium dewasa, yang juga terdapat sungai konsekuen, subsekuen, resekuen, dan juga obsekuen. Yang keenam itu ada pola paralel atau sejajar. Pola aliran paralel terjadi di daerah yang luas dan punya lereng yang curam.
Kemiringan yang curam ini bikin gradien sungai jadi tinggi, sehingga air mengalir dengan cepat ke tempat terendah dalam jalur yang hampir lurus. Pola ini juga sering ditemukan di daerah pesisir daratan yang relatif muda dengan lereng asli yang cenderung condong ke laut. Selanjutnya yang ketujuh, pola radial sentrifugal. Pola aliran sungai radial sentrifugal merupakan sungai yang arah alirannya menyebar secara sentrifugal dari suatu titik ketinggian ke berbagai arah. Dalam pola sentrifugal ini, arah aliran sungai meninggalkan titik pusatnya. Jadi di pola ini tuh dia lebih ke meninggalkan pusatnya ya. Terdapat di daerah puncak gunung api, misalnya ya. Yang ke-8 ini pola radial sentripetal, temennya sentrifugal. Pola radial sentripetal merupakan aliran sungai dari berbagai arah menuju pusat. Nah, yang bagian ini menuju pusat yang berada di daerah cekungan atau depresi. Artinya, bagian pusatnya itu terletak lebih rendah dari daerah lainnya, sehingga arah aliran sungainya berasal dari daerah sekitar yang tinggi ke titik pusat yang lebih rendah. Oke, mungkin dari pola aliran sungai sudah saya cukup jelaskan sampai sini saja. Mohon maaf jika ada kekurangan kata atau kesalahan dalam membahas materi tersebut. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.